Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Alfsi dari program studi perpajakan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pemotongan PPh pasal 26. Lanjut, sebelum itu saya akan membahas mengapa sih PPh pasal 26 itu penting, pengantar dan relevansi pajak penghasilan orang pribadi asing untuk kepatuhan pajak global, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak internasional. Untuk keadilan fiskal, mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak dari subjek asing. Pendapatan negara, kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari aktivitas ekonomi lintas batas. Lanjut, subjek PPh pasal 26. Siapa saja yang terkena? PPh pasal 26 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN dari Indonesia. Untuk subjeknya yaitu orang pribadi asing yang tidak berdomisili di Indonesia, badan usaha asing yang tidak didirikan di Indonesia, yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Lalu pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Lanjut, untuk objek PPh pasal 26 dan jenis penghasilan yang dipotong, berbagai bentuk penghasilan yang menjadi target pemotongan PPh pasal 26, yaitu ada dividen, bunga, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset. Aset. Lanjut, untuk tarif PPh pasal 26, berbagai jenis dan penghasilan dan perhitungannya. Secara umum, tarif PPh pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, hal itu dapat berubah jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yaitu untuk dividen tarifnya 20%, bervariasi, misal 10% dengan negara tertentu. Untuk bunga 20%, misal bervariasi, juga misal 10% atau 15%. Untuk royalti 20%, bervariasi, misal 10% atau 15%. Penghasilan dari penjualan saham 20%, bervariasi. Penting untuk selalu merujuk pada P3B yang berlaku. Lanjut, mekanisme pemotongan, kewajiban pemotongan dan penyetoran. Untuk pertama, yaitu identifikasi penghasilan. Pemotong harus mengidentifikasi jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26. Lalu hitung PPh, menghitung besaran PPh pasal 26 yang harus dipotong sesuai tarif yang berlaku. Lalu potong penghasilan, melakukan pemotongan saat pembayaran atau terutangnya penghasilan. Lalu setor pajak, menyetorkan PPh pasal 26 ke kas negara melalui bank persepsi. Lalu membuat bukti potong, menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada pihak yang harus dipotong. Lanjut, batas waktu dan penyetoran PPh pasal 26. Penyetoran untuk penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporan SPT masanya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lanjut, untuk sanksi dan konsekuensi jika tidak memenuhi ketentuan, kepatuhan adalah kunci untuk menghindari denda dan masalah hukum. Denda keterlambat. Jika terlambat, maka sanksinya berupa bunga atau kenaikan atas kekurangan pembayaran pajak. Sanksi pidananya berpotensi sanksi pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak.
terdapat risiko audit dan pemeriksaan yang lebih mendalam oleh DJP jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lanjut. Untuk contoh kasusnya yaitu PT ABC domisili Indonesia membayarkan royalti kepada Mr. John, warga negara asing berdomisili Inggris sebesar 10.000 US dollar. Berdasarkan P3B Indonesia Inggris, tarif royalti adalah 10%. Langkah pertama, identifikasi penghasilan royalti sebesar 10.000 dolar. Langkah kedua, tentukan tarif P3B. Tarif P3B dengan Inggris untuk royalti adalah 10%. Lalu yang langkah ketiga, hitung PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu tarif 10% dikali 10.000 US dollar dengan hasilnya 1.000 US dollar. Maka PT ABC wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 1.000 US dollar dan menyetorkannya ke kas negara. Kesimpulannya, PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari Indonesia, meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset dengan tarif umum 20% dari penghasilan bruto atau tarif lebih rendah sesuai P3B. Pemotongan dilakukan oleh pihak Indonesia melalui proses identifikasi penghasilan, penerbitan pajak, pemotongan, penyetoran ke kas negara, dan penerbitan bukti potong. Dengan batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 dan pelaporan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kepatuhan sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi, risiko pemeriksaan, dan potensi pidana, sehingga pemotong wajib memastikan kesesuaian memastikan kesesuaian subjek, objek, tarif, serta ketetapan waktu, dan disarankan berkonsultasi jika terdapat keraguan. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.